Insiden yang melibatkan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez di MotoGP Aragon akhir pekan lalu kembali mencuat. Perselisihan yang terjadi antara kedua pembalap kembali jadi perbincangan hangat di press conference sebelum seri MotoGP Misano. Pecco yang sebelumnya menyebut Alex sengaja membuat insiden tersebut akhirnya memutuskan meminta maaf. Bagnaia sadar perkataannya itu tidak benar untuk mengklaim bahwa Alex sengaja menabraknya. Bagnaia mengatakan itu karena dirinya masih sangat kesal dan marah akibat insiden itu. Sayangnya Alex Marquez merespon dengan dingin permintaan maaf yang dilayangkan Bagnaia. Adik kandung Marc Marquez ini menyayangkan sikap Pecco yang menunggu hingga hari Kamis untuk membuat permintaan maaf. Sedangkan pada hari-hari sebelumnya Alex dan tim menjadi bahan serangan di media sosial. Alex merasa Bagnaia harusnya melakukan hal itu lebih cepat dan meredam serangan terhadap Alex di media sosial. Akibat insiden yang terjadi di Aragon lalu, kedua pembalap mengaku tidak fit 100% untuk seri Misano. Alex mengaku sudah menghabiskan banyak waktu bersama fisioterapi untuk memulihkan diri. Begitu juga dengan Bagnaia yang merasa otot pada bagian punggung, leher, dan ligamennya tidak dalam kondisi terbaik menjelang seri Misano kali ini. Jorge Martin datang ke MotoGP San Marino 2024 dengan kepercayaan diri tinggi sebagai pemuncak klasemen sekaligus pemenang balapan musim lalu di sirkuit Misano. Namun siapa sangka Jorge Martin juga meminta bantuan informasi Franco Morbidelli untuk menghadapi MotoGP San Marino 2024. Menurut Jorge Martin, Franco Morbidelli lebih mengenal sirkuit Misano dibandingkan kebanyakan pembalap lain. Morbidelli dan beberapa pembalap Italia terutama dari VR46 Rider Academy sering melakukan latihan di sirkuit Misano. Ada beberapa hal atau informasi baru yang dimiliki oleh Morbidelli namun belum tentu dimiliki pembalap lainnya. Salah satu detail yang digali Martin adalah bagaimana cara Morbidelli melibas tikungan sebelah sirkuit Misano. Ternyata pembalap Italia tidak mengerem saat latihan menggunakan Ducati Panigale V4 di tikungan 11. Martin pun kini sudah tahu di mana area yang membuatnya tertinggal dari rider VR46. Namun dengan motor MotoGP yang kecepatannya lebih tinggi, Martin menilai para pembalap akan tetap mengerem. Hanya saja manuver di tikungan 11 bisa diperbaikinya agar bisa melipasnya dengan lebih cepat dari sebelumnya. Berbeda dengan sebelumnya, sesi praktis menentukan nantinya pembalap harus melalui kualifikasi pertama atau Q1 atau bisa langsung ke Q2. Berlangsung selama 60 menit, Jorge Martin memimpin jalannya sesi dengan catatan waktu 1 menit 32,523 detik. Catatan waktu tersebut langsung digeser Pedro Acosta. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo sempat mencetak waktu apik dan bisa menduduki P4. Sayangnya, pembalap kelahiran Prancis itu terkena track limit atau batas track sehingga catatan waktunya tidak tercatat. Secara mengejutkan, Jorge Martin berada di urutan pertama sebelum direbut Francesco alias Pecco Bagnaia. Di menit 9 terakhir, Pedro Acosta terjatuh di saat persaingan waktu dengan Marc Marquez. Tidak berlangsung lama, Alex Espargaro tiba-tiba mengalami crash. Bendera finish pun dikibarkan, Pecco Bagnaia menjadi pembalap dengan waktu tercepat. Diikuti dengan Marc Marquez dan Jorge Martin yang masing-masing meraih posisi 2 dan 3. Sementara itu Fabio Quartararo yang berada di urutan 9 lolos ke Q2. Marc Marquez mengakhiri sesi praktis di posisi kedua di belakang Pecco Bagnaia. Sejak 3 race terakhir, Marc Marquez terlihat pede di sesi praktis untuk bisa lolos langsung ke Q2. Berbeda sebelum paruh musim di mana Marc Marquez banyak tersangkut di sesi Q1 dan start di luar posisi 10 besar. Marc Marquez sendiri juga kini mulai bisa bicara soal juara dunia musim ini. Terlebih dengan kurang fitnya Pecco Bagnaia akibat crash di MotoGP Aragon pekan lalu. Marquez menyebut hingga akhir seri nanti semua bisa saja terjadi sebab ada 8 balapan tersisa. Dan masih banyak poin diperebutkan, ditambah juga ada seri balapan di Asia yang seringkali turun hujan di mana Marquez terkenal jago di trek basah. Marquez mengaku saat ini mulai menikmati motor Ducati sebab tiap akhir pekan dirinya mengaku selalu menemukan hal baru.
Marc Marquez memang saat ini terpaut 70 poin dari Jorge Martin yang pimpin klasemen. Tapi saat ini Marquez merasa cukup percaya diri meskipun tahu ada dua rider yang lebih konsisten darinya. Lolos Q2, Quartararo merasa motornya ada kemajuan. Quartararo untuk pertama kalinya berhasil langsung tembus Q2. Namun timbul pertanyaan, apakah hasil ini karena dari tes yang dilakukan Yamaha baru-baru ini di Misano atau apakah Yamaha akhirnya mendapatkan kemajuan? Pertanyaan ini muncul setelah sang juara dunia MotoGP 2021 masuk dalam 10 besar dalam sesi latihan MotoGP, di mana 14 pembalap teratas terpaut hanya 1 detik. Quartararo dan tim Yamaha telah menyelesaikan banyak lap uji coba di sirkuit San Marino saat tim memanfaatkan sepenuhnya keuntungan konsesi untuk meningkatkan performanya. Pembalap berusia 25 tahun ini kesulitan menemukan cengkeraman musim ini meskipun Yamaha telah mengubah karakter M1 dan mesin inline 4. Sementara mereka juga menghadirkan mesin baru, sasis baru, dan paket aero yang telah diperbarui agar lebih dekat dengan para pesaing mereka di Eropa. Quartararo terpaut 0,6 detik dari pembalap tercepat Francesco Bagnaia setelah latihan Jumat sore dan menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Mengingat peningkatan pada motornya memberikan potensi yang lebih tinggi untuk race pace. Quartararo mengaku saat melakukan tes di Misano performa motor masih sangat buruk dan sekarang sudah lebih baik, namun masih belum optimal. Karena saat Quartararo sempat menjalani 11 lap menggunakan ban bekas, lap time-nya hanya unggul 0,3 detik dengan ban baru. Quartararo pun membandingkan lap time ini dengan pabrikan lain yang bisa meningkat hampir 1 detik. Sesuatu yang menurutnya harus dibenahi secepat mungkin oleh Yamaha. Quartararo menambahkan lap time-nya kali ini sudah sangat maksimal dan dirinya mengaku sudah berada di batasnya dalam menggeber motor. Quartararo mengaku feeling awal motornya di Misano lebih positif dan itulah yang membuatnya senang. Karena akhirnya ada kemajuan nyata dari performa motor Yamaha dengan hadirnya insinyur baru Yamaha Max Bartolini. Kualifikasi digelar di sirkuit Magny-Cours, Prancis pada Jumat lalu. Aldi Satya Mahendra berhasil ungguli Jeffrey Buis dan Mirko Genai. Aldi Satya Mahendra berhasil cetak waktu 1 menit 52,513 detik untuk bisa mencetak pole position. Pole position ini jadi yang keempat dicetak oleh pembalap Indonesia. Aldi Satya Mahendra saat ini duduk di posisi 3 klasemen. Pole position yang dicetak Aldi Satya Mahendra jadi bekal untuknya mengejar pimpinan klasemen Loris Veneman yang akan start dari posisi 8. Sementara pesaing terdekatnya Inigo Iglesias akan start dari posisi keempat. Sang kakak Galang Hendra Pratama akan start dari posisi 12 dalam balapan yang akan digelar pada Sabtu Minggu.